Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar? Um, aku seneng banget komentar-komentar kalian dan reaksi kalian di video aku yang sebelumnya. Ternyata kan suka banget ya video-video yang memang berkaitan sama hal-hal yang sifatnya afirmasi positif kayak gini gitu. Jadi karena ternyata pada suka pick a card kayak gini, aku mau bikin lagi nih. Sekarang seperti yang kalian lihat di judulnya adalah dia yang segera akan datang ke kehidupan kamu gitu ya. Jadi video ini aku akan bagi menjadi 3 bagian, tapi ini bukan bagi menjadi 3 bagian sih. Ini pilihan buat kalian ya. Jadi di sini ada pile 1, pile 2, pile 3. Yang pertama ini ada citrin. Bagus gak sih? Cakep banget ya. Aku suka banget ya. Citrin. Ini yang kedua itu namanya strawberry quartz. Kayaknya bagusan di sini deh warnanya tuh kelihatan dari apinya. Strawberry quartz ya. Yang terakhir ada selenite. Oke. Jadi kalau kalian udah tahu mau pilih yang mana, kalian bisa pause dulu videonya untuk menentukan siapa yang paling manggil kamu gitu. Sebelum aku mulai, aku mau ngetin kalau ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest, ambil yang cocok dan buang yang tidak gitu. Kalau mau personal, itu namanya personal reading. Kalian bisa langsung follow Instagram aku @dextratarot dan bisa langsung DM aku di sana. Aku sangat affordable, jadi kalian gak usah khawatir sama harga dan lain-lain. Bisa langsung aja cek di description box di bawah ya. So aku juga mau ingetin kalau aku akan selalu live di TikTok setiap hari Kamis sama Minggu jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi yang belum follow Instagram aku, yang belum follow Instagram aku atau belum follow TikTok aku, please follow di sana ya. Selain itu juga follow, subscribe YouTube aku juga. Okay, see you there. Bye-bye. Pile 1, Pile 2, Pile 3. Let's go! Hello Pile 1, buat kalian yang pilih citrin. Cantik banget gak sih? Aku suka banget sama citrin aku. Ini aku taruh di mana ya? Aku taruh di sini ya. Atau sini. Sini, atau sini. Sini deh yang pilih Pile 1. Jadi aku udah kocok di belakang kamera. Aku akan bacain karakter dia itu seperti apa sih. Setelah aku bacain karakter dia, kemudian kita masuk ke ciri-ciri fisik dia dan kira-kira kapan timingnya, gitu ya. Oh iya, reading ini juga bersifat timeless. Jadi kapanpun kalian tonton ini berarti memang ini udah waktunya ya manggil kalian gitu. Oke, kita langsung ke 4 kartu ini yang pertama. Pertama kita ada Heal the Ouch. Nomor 38 ya, atau 11, angka Angel's number 11. Ada No Place Like Home, ada Flow, ada juga Adjacent Possibilities. Oh iya, satu kartu belum aku kocokin buat masing-masing dari kalian. Ini akan jadi readingan yang panjang sepertinya ya. Kalian kan suka nih reading-reading yang panjang. Oke, kita masuk ke 4 kartu ini dulu ya. Di sini ada Heal the Ouch, No Place Like Home, Flow, sama Adjacent Possibilities. Aku bisa bilang karakter orang ini akan sangat adem buat kamu. Karena kehadiran dia itu bener-bener bikin kamu sembuh gitu loh. Apalagi buat kamu yang memang sedang terluka atau habis terluka dan butuh seseorang atau butuh sesuatu untuk membantu penyembuhan kamu. Dia seperti itu. Orangnya sangat adem ya. Aku rasa sih dia water sign water sign water sign atau earth sign. Jadi bisa Scorpio, Pisces, Cancer, Capricorn, Virgo. Aku kurang ke Taurus sih, cuman kira-kira itu ya. Nggak harus sama ya, cuman itu yang kurasain. Dia orangnya itu bener-bener bisa ngademin kamu yang memang misalnya lagi panik atau lagi panas. Dia bener-bener kayak bisa ngatur emosi kamu dan tahu banget kamu nih orangnya kayak gimana gitu loh. Dia akan jadi orang yang memang bisa bikin kamu merasa aman, safe, tentram, nyaman, dan bisa menjadi diri kamu sebagaimana mestinya gitu loh. Kamu gak ragu jadi diri kamu sendiri karena dia bener-bener sebikin nyaman itu gitu loh. Udah gitu kartu kedua ditambah No Place Like Home. Dia tuh bener-bener akan jadi rumah buat kamu. Pile 1. Entah mengapa kamu ngerasa ini gue baru ketemu, baru kenal, tapi kok udah nyaman banget gitu. Ini juga bisa artinya memang dia punya latar belakang yang sama kayak kamu ya. Bisa aja kayak memang rasnya sama, agamanya sama,
atau latar belakang yang sama gitu. Atau bisa juga orang ini memang berasal dari lingkungan yang sama kayak kamu. Tanpa kamu sadari ternyata memang memang dia itu satu sekolah, satu SMA, satu kampus, satu kampung, bisa macam-macam. Dan yang bikin kamu bingung tuh seperti aku bilang tadi di kartu pertama, kan tuh kayak baru kenal, tapi kok kayaknya dia udah kenal lama sama kamu ya, gitu. Dan setiap kamu capek, kamu pengennya tuh ke dia terus gitu loh. Kartu yang ketiga, nah ini ada angka 11 ya, 38 atau 50 atau angka 5 memang mungkin berarti buat kamu, ada angka 6 juga. Dan yang ketiga kita punya kartu flow. Flow di sini ya, udah gitu ada bulan di belakang. Dia tuh tenang menghanyutkan. Kalau kamu menghabiskan waktu sama dia, kamu tuh nggak sadar gitu loh. Waktu tuh kayak berjalan dengan cepat karena kamu sangat-sangat menikmati dia. Orangnya tuh nggak buru-buru, orangnya nggak maksa. Jadi kesannya dia datang ke kehidupan kamu, dia nggak akan datang dengan tujuan, yuk kita pacaran, yuk kita nikah. Nggak gitu. Mungkin datangnya sebagai teman ngobrol gitu kan. Terutama di malam hari sih nih, ini kan malam-malam nih. Ketika sunset nih, ketika malam hari menjelang malam hari itu, dia aktif, dia ada buat kamu, dan dia bisa dengerin cerita kamu sampai kamu ketiduran. Orangnya adem banget ya. Bener-bener ketika kamu kegelapan gini nih, butuh orang dia tuh selalu ada buat kamu gitu loh. Ini watery banget sih yang kurasa. Dan ini kalau kita lihat kan gambarnya warnanya itu kayak lebih ke ungu, biru ya. Itu ada di seven chakra, crown chakra. Jadi dia tuh kayak tahu aja gitu loh. Intuisinya juga tajam. Dan paling kanan ada adjacent possibilities. Dia ini punya network yang luas, punya jejaring yang luas, teman luas. Dia punya kenalan yang luas. Kamu tuh nggak pernah menduga kalau orang yang seperti ini ternyata orang terkenal atau orang penting di lingkungan dia. Banyak banget orang yang suka sama dia karena sifatnya ini. Dan gara-gara dia juga kamu bisa kebantu tuh kesempatan-kesempatan untuk kerjaan atau untuk karir itu bakal banyak bantu lewat dia karena koneksi dia yang banyak gitu. Hati dia juga lapang banget, dia tuh orang yang gampang memaafkan gitu ya. Jadi selalu ada ruang untuk orang-orang yang memang pantas di hati dia gitu loh. Dia tuh nggak pernah menutup kesempatan untuk orang minta maaf ke dia. Dia nggak pernah tipenya yang kayak menyimpan dendam tuh, nggak kayak gitu dia tuh. Orangnya baik banget, adem banget. Dan dengan pintu yang terbuka gini, ini bisa dibilang dia tuh punya pengalaman yang banyak gitu loh. Makanya sangat wajar kalau dia lebih tua daripada kamu. Pengalaman lebih banyak. Mungkin dia juga orangnya berpendidikan tinggi ya dia bisa bilang ya. Tapi nggak selalu sih. Berpendidikan itu atau well knowledge itu nggak harus lewat pendidikan formal ke kampus S1, S2, S3 gitu, nggak harus. Tapi pengalaman hidupnya dialah yang membuat dia se-open minded ini gitu. Sekarang kita ke kartu berikutnya. Ada 3 kartu ini ya. Tapi sebelum itu aku mau kocok ini dulu deh. Oke. Kita ada first house, ada Sagittarius, sama ini tuh apa? Ini tuh apa? Oh, ini Rahu. Rahu. Oke. Ini North Node atau South Node ya? Coba aku mau Google dulu, aku takut salah. Oke, ini South Node ya, oke. Jadi di sini the first house ada Sagittarius sama South Node. Karakternya seperti apa sih? Jadi kalau first house itu ngomongin tentang diri sendiri, bagaimana semuanya itu berfokus sama diri sendiri. Kayak karakter apa sebutannya ya? Kayak bagaimana dia memproyeksikan dirinya gitu loh. Jadi artinya kemungkinan besar kamu tuh ketemu sama dia atau dia ketemu sama kamu karena usaha dia sendiri gitu loh. Entah dia lewat internet kah atau memang dia sengaja mencari gitu. Sengaja mencari, bukan diem terus muncul dari langit gitu, enggak. Orangnya juga dengan orang dengan first house yang kuat itu orang yang menentukan takdirnya sendiri gitu loh. Orang yang gampang menyerah karena dia tahu dia yang bisa menentukan takdirnya sendiri. Dia tahu memang ada predetermined scenario atau ada sesuatu yang memang kayak takdir atau ini debatable sih, sangat-sangat bisa diperdebatkan ya, ngomongin tentang sesuatu yang memang sudah direncanakan gitu kan sebelum kita punya free will. Tapi menurut dia tuh semuanya masih bisa diubah
Karena kita sebagai manusia punya free will untuk menentukan mau kemana gitu loh. Orangnya percaya diri juga, dan dia bertanggung jawab sama apa yang dia pilih. Dia bukan tipe yang kayak, ini gara-gara mamaku begini, oh ini gara-gara papaku begini, enggak. Atau gara-gara teman, enggak. Mungkin dia bisa minta pendapat sana sini, cuman lagi-lagi dia tahu dengan sadar kalau semua keputusan ada di tangan dia gitu. Kemudian yang kedua ada Sagittarius. Sagittarius oke. Ini bisa juga Sagittarius ya dia ya. Atau bisa juga sifat-sifat tadi zodiak itu juga bisa nyentuh kalian ya. Karena kalau kita bacain dua arah gini itu bisa switch, bisa ketuker gitu. Nah, balik lagi ke Sagittarius. Sagittarius tuh orangnya dia happy go lucky. Dia suka adventure juga. Dia juga suka ke alam sih, apalagi kalau ke pantai malam-malam dia suka tuh kayak gitu. Tapi dia juga di satu sisi dia juga suka ya menghabiskan waktu di rumah orangnya tuh. Dan suka deket sama keluarga. Dia family oriented, artinya tadi belum kesentuh ya. Jadi memang dia tuh memperhatikan keluarga, dan keluarga itu masih nomor satu buat dia gitu. Dia suka adventure juga, dan dia orangnya bijak ya, karena Sagittarius itu di bawah planet Jupiter. Jadi orangnya masih filosofis juga, makanya nyambung sama yang aku bilang tadi. Orangnya filosofis, dan orangnya sabar banget gitu. Orangnya juga well knowledge, pengetahuannya luas, walaupun misalnya mungkin dia nggak S2 S3 gitu. Tapi yang membuat dia pengetahuan luas adalah pengalamannya gitu. Dan di sini ada South Node. Aku rasa di birth chartnya dia Sagittariusnya rendah sih, nggak sekuat air ya. Aku sih ngerasa dia lebih banyak di water sign atau di zodiak yang lambangnya, kok lambang sih, elemennya air. Karena South Node itu ngomongin tentang bagaimana dia tuh detach orangnya. Jadi dia tuh lebih suka tidak terlalu, walaupun dia punya banyak kenalan ya, tapi kalau ngomongin tentang jati diri dia yang sebenarnya, dia lebih suka untuk ngabisin waktu sendiri. Dia nggak suka tuh kayak terlalu lama menghabiskan waktu sama orang banyak, apalagi hanya untuk hahaha hehe, ketawa-ketawa, gosip. Dia tuh males gitu ya. Dia juga tipe orang yang kalau seandainya punya uang berlebih, dia sukanya bagi-bagi. Itu yang bikin dia temennya banyak. Dia orangnya royal, dan dia nggak pelit ilmu atau pelit uang gitu. Orangnya nggak begitu suka hal-hal yang berbau duniawi dia ya. Bener-bener yang kayak bisa dibilang dengan Sagittarius itu juga di bawah Jupiter, dia nggak harus religius, tapi dia spiritual sih aku bisa bilang gitu. Oke, sekarang kita geser ini ke atas, muat. Ada 3 kartu lagi. Di sini ada self doubt, ada acceptance, sama di save for you to love. Ini aku ngocok, tapi aku nggak pilih-pilih loh, sumpah. Jadi kartu pertama ini save for you to love ya, seperti gue bilang tadi, kamu kalau sama dia tuh bener-bener ngerasa aman, dan dia pun bisa nggak harus meyakinkan dirinya, ayo sama aku neng bang gitu, nggak gitu. Dia tuh kayak, walaupun nggak harus kayak gitu ya, dia tuh bisa membuat kamu yakin kalau dia tuh aman. Di sini ada kata-kata open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi kayak kamu sama dia itu ya, udah dia open minded, hatinya pun juga terbuka. Itu pun secara tidak langsung juga bisa membuat kamu seperti dia juga gitu. Kamu juga nggak nyangka ketika dia hadir dalam kehidupan kamu, pikiran dan hati kamu tuh lebih open gitu, dan bikin kamu ngerasa aman dan nyaman di sini. Lalu kartu kedua kita ada acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Nah ini nih dia nih, sangat-sangat bijak, wise ya. Dia tuh orangnya bisa menerima orang lain dengan mudah gitu. Karena bagi dia, tiap orang tuh punya sisi yang berbeda-beda, punya pengalaman yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dia tidak masalah dengan perbedaan gitu. Dan dia tahu hal-hal yang memang bisa dia ubah dan hal-hal yang tidak bisa diubah gitu loh. Jadi ini yang membuat dia tuh nyantai, ngikutin flow. Karena dia tahu nih hal-hal yang bisa diubah, misalnya apa? Yang bisa dia kontrol, perasaan dia, tanggapan dia. Tapi dia juga tahu hal-hal yang nggak bisa dia ubah atau yang tidak bisa dia kontrol. Misalnya reaksi orang ke dia, cara orang bersikap atau cara pandang orang mengenai dia gitu. Jadi dia kayak udah slow, nyantai banget. Self doubt ya. Dan dia tuh orangnya ini loh, sangat-sangat aware ya. Self awareness tuh tinggi gitu. Bukan dia meragukan, tapi kadang kalau dia berlebihan dia suka meragukan diri sendiri sih. Tapi lebih kayak kalau kita lihat cermin ya, dia tuh setiap bersikap dia bener-bener perhatikan baik buruknya, dan kalau dia abis melakukan sesuatu, dia tuh bener-bener kayak nih, kayak si cermin ini, dia refleksi lagi gitu. Dia mau memastikan kalau apapun yang dia buat itu tidak merugikan siapapun, dan itu buat the highest good of all, atau memang buat kebaikan banyak orang gitu loh. Ini orang bisa dibilang kalau punya kerjaan ya, mungkin kerjaan yang sifatnya memotivasi orang sih. Atau
Bisa dibilang dia kerjaan juga entrepreneur ya, karena tadi first house-nya kuat gitu. Karena dia suka pakai cara sendiri gitu loh. Karena tadi di tes si South Note ini dia suka suka cara sendiri, cara pikirnya beda sendiri gitu. Berbeda dari banyak orang. Kemudian ada kartu tarotnya kita 3, World, Lover sama Seven of Wands. Nah yang aku bilang juga apa nih World nih yang tadi bilang dari awal. Dia nih um, well knowledge, well traveled. Jadi dia memang udah jalan ke sana kemari, pengalamannya banyak gitu ya. Dunianya besar. Bahkan pertemanan kamu sama dia mungkin besaran dia gitu. Dia punya banyak teman-teman internasional yang mungkin dia dapat dari internet atau memang ya sepanjang hidupnya tuh dia gampang banget untuk dapat orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Bahkan orang tuanya pun mungkin ibu ayahnya beda agamanya atau beda rasnya ya. Ini yang membuat dia sangat open minded dan open hearted. Apa sih bahasanya aneh banget ya. Pokoknya hati dan pikirannya tuh kebuka gitu karena dia hidup dan lahir itu juga dengan latar belakang yang macam-macam dan dia bisa membuktikan kalau hidup seperti itu pun bisa bikin nyaman dan tentram gitu. Dan orangnya tuh selalu reflektif ya. Setiap dia maju, dia selalu ngeliat ke belakang. Apa nih yang udah gue perbuat? Apa nih yang sudah gue lakukan? Efeknya apa? Gitu. Terus ini ada Seven of Wands. Dia orangnya gigih. Kalau udah ada tujuan, dia yakin dan berusaha banget untuk sampai akhir gitu. Sampai titik darah penghabisan orangnya tuh. Jadi kalau dia suka sama kamu, dia akan memperjuangkan sampai akhir, sampai bener-bener mentok, gak ada lagi. Keuntungan dating sama dia tuh, pacaran sama dia ya, mau sesulit apapun kondisi kalian kan naik turunnya nama hubungan, dia tuh akan berusaha memperbaiki, bukan tipe yang kalau udah rusak atau ada retak udah dibuang ganti yang lain, nggak gitu dia akan berusaha sampai akhir bener deh. Dia bahkan yang menjadi orang yang memperjuangkan ini banget, dia bahkan jadi anchornya atau jadi apa sih kok jaring apa kalau kapal tuh jangkar. Nah bahkan dia yang bisa jadi jangkar di hubungan ini. By the way, aku tadi awal di awal aku bilang kan ini topiknya ada dia yang segera datang ke kehidupan kamu. Ini lebih ke relationship ya, ke love interest ya. Bukan kayak ke temen doang nih, tapi memang ke love interest. Fokusnya. Terus kata terakhir kita ada the lovers. Udahlah jelas banget. Dia akan sangat-sangat mencintai kamu. Banget. Makin ke belakang makin sayang. Terus juga dengan kartu the lovers ini, passionnya tuh kuat banget. Ini bisa juga Gemini ya dia ya. Kalau dia udah memutuskan, memang cukup lama sampai fokus sampai akhirnya ke belakang, kayak maksudku sampai akhirnya memutuskan. Tapi sekali dia memutuskan, dia udah yakin, itu bener-bener lama banget dan gak mau lepas dari kamu gitu. Itu untuk karakternya. Sekarang kita ke ciri fisik. Juicy. Suka banget gak sih ciri fisik nih? Aku singkirin ke atas dulu ya. Ini ciri fisik dia yang akan hadir ke kehidupan kamu. Ini aku akan kocok di depan kamera ya. Sporty, dia suka olahraga, atau gayanya sporty ya. Long hair, rambutnya panjang. Ini bacaan buat cewek buat cowok ya, tapi kadang karena aku cewek, jadi suka mengadres kalian tuh sebagai cewek juga gitu. Padahal kalian ya bisa cewek cowok. Jadi rambutnya panjang ya. Mungkin rambutnya suka dikepang atau memang rambutnya tuh kayak keriting tipenya, yang sampai keriting-keritingnya tuh dikepang gitu. Kemudian long nails, kukunya panjang. Mungkin juga suka banget dikutek warna hitam. Two face, nah ini Gemini nih. Ini Gemini banget nih. Punya dua muka. Bukan berarti dia fake ya, tapi memang dia tuh beda banget ketika dia di dunia profesional sama di dunia personal gitu, beda banget dia tuh. Dia bisa menyesuaikan dirinya banget. Dia punya dua sisi yang berbeda. Dan hanya orang terdekat aja yang tahu. Lalu di sini ada thick eyebrows, bulu matanya tebal. Mungkin ukuran badannya gemuk ya, gemuk gitu, sekel. Matanya warnanya biru, memang bisa aja bule atau memang dia suka pakai soft lens, atau memang warna matanya itu di shade yang lebih terang ya, mungkin coklat terang juga bisa karena kita di Indonesia kan. Kemudian yang keempat ada white hair. Nah ini tadi gue bilang dia mungkin lebih tua. Atau memang rambutnya blonde. Tapi aku ngerasa dia lebih tua sih sebenarnya.
Sama yang terakhir kita ada preppy. Gayanya tuh mungkin walaupun dia size badannya gemuk ya, tapi dia tuh bisa apa ya, bisa gaya gitu loh. Pakai t-shirt jeans pendek topi gini aja udah keren gitu. Dia nggak usah macem-macem gayanya tuh. Udah menarik banget di mata kalian. Gitu, Palwan yang pilih ini ya. Yang pilih Citrin ini cantik banget gak sih? Luar biasa. Kalau kalian suka video yang seperti ini, topik-topik seperti ini, please komen di bawah. Dan kalau misalkan punya ide-ide yang lain untuk di video aku selanjutnya, ngomong aja ya. Karena aku terbuka banget dan aku akan mempertimbangkan kalau memang topik itu menarik dan banyak yang mau gitu. Oke, kalau kalian mau personal reading bisa juga langsung follow Instagram aku dan DM aku di sana. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku karena aku selalu live setiap hari Kamis sampai Minggu di jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, thank you for letting me read for you. If you like the video, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe sudah subscribe, terima kasih. Dan stay safe, bye-bye. Oh, pile 1, oh my god, aku hampir lupa. Aku udah mau rapi-rapi ke pile kedua, aku hampir lupa untuk nanyain ini, kira-kira kapan kalian ketemunya, astaga. Kapan kira-kira kalian ketemunya ya? Aku memang untuk bacain kapan itu paling tricky ya, paling susah. Cuman aku bisa bilang ini adalah waktu-waktu penting yang signifikan yang memang menggiring kamu bertemu sama dia gitu. Di sini ada full moon in Sagittarius, ini di bulan Juni. Atau 6 bulan dari sekarang, tapi lebih ke Juni ya. Siapapun nih yang lagi nonton ini, Juni, mungkin udah kelewat, kemarin udah ketemu, bisa juga. Karena sekarang bahkan bulan Juni. Bentar lagi berarti. Bulan Juni, dan ketika memang kamu lagi sembuh-sembuhnya nih, lagi berusaha menyembuhkan diri, maka nyambung di bacaan awal tadi ya. Terus sama adjustment are required. Oke. Memang butuh penyesuaian sama dia karena dia berasal dari latar belakang yang berbeda sama kamu. Sesuai sama yang aku bilang tadi ya. Jadi, oke, ini makanya Sagittarius juga kuat di sini. Bulan Juni ya, kan bisa expect di sini. Oke, hampir aja kelupa. Bye-bye. Well, hello. Hai kalian yang pilih pile yang kedua, Strawberry Quartz. Aduh, aku waktunya nggak pas banget nih sebelah musolanya lagi ini. Semoga suaranya nggak gitu ngeganggu ya. Semoga suara kalian bisa tetap fokus ke aku. Dan aku mohon maaf nggak bisa nge-record di waktu yang lain karena supaya bisa ngasih video segera gitu loh buat kalian. Oke, seperti yang di judul bacaan, aku akan bacain karakter dia yang akan datang ke kehidupan kamu segera gitu ya. Ini sifat videonya timeless, jadi memang tidak terikat waktu. Kapanpun kalian merasa tertarik nonton video ini, memang ini waktu yang tepat buat kamu gitu. Jadi pertama aku akan bacain karakter dia ya. Kemudian kita akan bacain ciri fisik dia. Dan yang terakhir kita mau ngomongin tentang ciri fisik. Oke, ciri fisik dan kapan kira-kira. Oke, kita mulai. Yang pertama kita ada wishing well. Ada wishing well, kemudian kita ada higher power. Ada action. Sama ada power. Oke, ini menarik karena oh my god, juicy banget. Karena ini tuh nunjukin power. Ini tuh power banget. Oke. Orang yang akan segera datang ke kamu, ini aku bacanya juga semangat banget nih. Orang yang sangat powerful ya. Secara angka, kita ada angka 12, kalau kita gabung 3, 4, sama 8. Oke, mungkin itu angka yang penting buat kalian. Ya, mungkin segera di tanggal-tanggal yang mungkin nanti aku bacain. Maksud gini, dia akan datang di tanggal, di bulan yang akan aku bacain di akhir bacaan. Kita bacain karakter dulu ya. Di sini ada wishing well, jadi orangnya tuh sangat-sangat punya visi misi yang tinggi. Punya visi misi yang tinggi, dan kalau ada keputusan, udah ada keinginan, itu tuh bener-bener ya. Dia mau mewujudkan hal itu gitu. Cuman kelemahan dia tuh kadang dia suka lagi ada sorry kepotong. Aku harus nunggu sekitar 1,5 jam untuk bisa lanjut record lagi karena ternyata ngajinya lebih lama daripada aku kira. Oke. Di sini aku ulang lagi ya, ada wishing well, high power, action, sama power. Yang aku rasain sih orang kedua ini, orang kedua sih. Orang yang pilih ini ya, untuk kalian yang milih si Strawberry Quartz ini. Dengan kartu wishing well bisa dibilang kalau dia ini punya keinginan tuh tinggi ya, dia punya visi misi tuh yang tinggi gitu. Bisa dibilang kadang orang tuh melihat dia tuh impiannya kayak halu banget gitu loh. Karena kenapa lu ngapain sih mimpi tinggi-tinggi banget gitu. Tapi bagusnya adalah dia itu nggak cuma wacana doang gitu. Jadi kalau memang ada keinginan, itu bener-bener they will put that into actions gitu. Gak cuma satu loh kartu action, tapi tiga-tiganya ngomong tentang actions. Dia tuh punya apa ya, bisa dibilang dengan 2 kartu power ini, bisa dibilang dia tuh
keinginan untuk hidupnya, semangat untuk hidup dan menjalankan hidupnya itu gede banget. Bener-bener kayak kuda gitu. Dia bisa kerja keras kayak kuda, bisa nggak tidur atau tidur bahkan kurang dari 7 jam hanya untuk supaya bisa mencapai impiannya ini gitu loh. Dan mungkin bisa dibilang nggak tahu sih ini baik atau buruk ya. Dia ambisius lah orangnya. Dia bisa menghalalkan macam-macam cara untuk bisa mendapatkan impian ini gitu loh. Tapi memang dia juga orang yang beruntung. Dia mimpi nggak mimpi doang, tapi dia juga diberkati memang dari alam semesta dari Tuhan dan juga dari orang-orang sekitarnya memang posisinya lebih tinggi dan bisa melihat potensi dia gitu loh. Makanya dia dapat banyak dukungan dari orang penting. Dan juga memang karena dia orangnya action oriented banget ya, dia nggak suka tuh ngomong doang tuh, jadi orang bisa ngeliat dia punya potensi yang besar gitu. Ditambah dengan power ini, dia termasuk orang yang tidak menunjukkan seluruh powernya terang-terangan gitu loh. Orangnya cerdas banget, orangnya cerdik banget gitu loh. Jadi dia nggak akan kasih tahu nih kalau dia punya kemampuan A sampai Z, paling dia cuma nunjukin dia A sampai C supaya bisa menelaah ini musuhnya kayak gimana nih sifatnya gitu. Jadi kalau ada celah bisa langsung gas 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 kayak gitu ya. Dia punya, bahkan ketika ketemu sama kamu dia belum menunjukkan sifat aslinya atau kemampuan aslinya tuh kayak gimana gitu loh. Udah jelas banget sih orangnya kayak gini nih. Banyak yang Leo sih aku rasa ini. Kita ada fourth house, ada Aries sih, Aries. Dan ini aku nggak familiar sama itu, aku cuma belajar sampai Saturnus doang. Mercury, no? Ya ini Mercury. Udah jelas banget sih, ada Mercury, fourth house, sama Aries. Udah jelas banget ya Aries, ini banyak banget yang memang zodiaknya fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman aku lebih ngerasa banyak kan memang Leo atau Aries. Jadi kalau mereka udah punya keinginan tuh seradak suduk, gas, 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 gas kayak gitu ya. Memang cukup keras kepala sama impiannya, tapi juga diiringi dengan power dia yang besar gitu loh. Jadi dia juga biasanya punya impian tuh gak cuma satu ya, biasanya banyak. Ini yang membuat apa ya, power dia yang besar itu juga nggak kebuang sia-sia sih, karena memang karena tujuannya banyak, nggak cuma satu impiannya dia kerjakan di saat yang bersamaan dan memang bisa, karena memang didukung dengan power dia yang luar biasa di sini gitu. Oke. Di sini ada fourth house. Dia ini makin kuat kalau misalnya ada alasan orang-orang penting ya. Maksudku gini, orang penting tuh bukan orang pejabat atau gimana, tapi kalau misalnya tujuan dari impian dia adalah untuk menyejahterakan keluarganya. Nah, makin dia kuat, makin dia bisa lari 24 jam hanya untuk dapetin itu juara satu tuh, semacam kayak gitu dia. Orangnya juga sporty nih, dia suka banget kegiatan-kegiatan di luar ya, kalau aku lihat nih dari si kuda itu juga. Sukanya lari sih kebanyakan dari kalian tuh. Bukan kalian, kebanyakan dari mereka. Terus Sport House ini juga bilang kalau dia sangat memperhatikan keadaan rumahnya ya. Jadi dia tuh maunya punya rumah tuh yang bagus, punya rumah yang cantik gitu, punya rumah yang terawat, tipe-tipe yang kayak gitu. Mau dia cewek atau cowok, tapi dia akan yang paling ngurusin urusan rumah, urusan domestik dia ngurusin banget. Nah terus terakhir ada Mercury ini mengindikasikan kalau dia ini orangnya suka belajar, ya apalagi pelajaran atau pembelajaran itu mendukung impiannya dia gitu loh. Dia akan terus belajar, dapat sertifikasi atau kursus itu supaya bisa makin dekat sama impiannya dia gitu. Selain itu Mercury juga bilang kalau dia adalah seorang komunikator yang baik, makanya dia bisa punya koneksi sama orang-orang penting juga karena ya itu kemampuan dia ngomong tuh bagus banget gitu ya. Oke, sekarang kita geser ke atas, kita buka kartu selanjutnya. Ada kartu soulmate. Wah, ini banyak nih yang memang soulmate ya. Jadi emang jodohnya juga nih. Taruh sini. Soulmate juga nih, emang jodohnya juga adalah ini. Yes, this is your soulmate. Oke, yang datang ke kehidupan kamu nih bisa soulmate kamu, bisa jodoh ya. Ini kan ngomongin tentang siapa yang datang ke kehidupan kamu kan, yang memang secara romantis. Jadi bisa aja memang cuma sebentar atau memang bisa jodoh, dan aku bisa bilang ini jodohnya kamu nih, kencang banget sih di sini. Kemudian di sini ada support. Ya, dia orangnya supportive juga. Jadi dia nggak cuma ini ya, nggak cuma mencari orang-orang untuk mendukung dia, tapi dia juga bisa mencari orang-orang untuk mendukung orang-orang yang menurut dia penting. Kalau kamu sebagai pasangannya, dia akan support kamu banget dan bahkan kayak, ini gue kenalin sama bapak ini, bapak itu gitu, supaya bisa makin mendukung impian kamu. Yang terakhir ada patience. Dia ya, walaupun kayaknya gerasak gerusuk dan gak sabar, tapi sebenarnya dia tuh orang paling sabar yang kamu kenal. Dia tuh sabar banget. Sabarnya itu juga gak sabar bengong, sabar sambil tetap usaha. Itu yang bikin kamu kagum juga sama dia gitu. Sekarang kita ada 3 kartu tarot.
Sun. Nah, udahlah nih orangnya ceria, orangnya tuh jelas. Bahkan dia orangnya blak-blakan. Jadi kalau seandainya ada yang bilang, lu ambisius banget sih. Ya emang gue ambisius. Emang gue pernah nutupin gue ambisius gitu. Apalagi dia orangnya kompetitif, dia maunya dia yang paling terang. Supaya itu tadi menjadi yang terbaik dan impiannya itu makin tercapai. Dia tuh orangnya goal oriented sih. Kadang nyebelinnya dia itu dia suka nggak menghargai proses ya. Kalau dia ngeliat orang lain gitu. Tapi intinya tuh dia itu tadi goalnya tuh harus tercapai gitu. Ini Leo banget sih, banyak yang Leo nih. Rambutnya banyak yang bagus ya. Mukanya cerah gitu, bulat, cerah banget. Terus di sini ada Four of Swords dan terakhir ada The Tower. Oke. Ini menarik sih untuk datang dari dia ya. Jadi kalau kita lihat nih kedua kartu ini Four of Swords sama The Tower, dia orang yang dalam hidupnya itu ngelewatin banyak hal. Dan sifatnya tiba-tiba nih dengan kartu The Tower. Kadang tuh dia percaya mengenai hal A, tapi ternyata itu tidak sesuai di 5 tahun kemudian. Jadi dia tuh kayak dalam kehidupannya suka naik turun gitu loh. Ini yang membuat dia tuh sangat gigih ya dalam kehidupannya dia nih. Sangat gigih, sangat-sangat sabar. Dan yang seperti gue bilang tadi, semangat hidupnya tuh besar. Makin dia dapat tantangan, makin dia makin hidup dia tuh berjaya, makin dia itu kaya, makin dia itu naik, levelnya naik gitu, makin derajatnya naik gitu, makin ada masalah justru malah makin memperkuat dia. Dalam kehidupannya dia, tanpa kamu tahu ya, entah dia cerita atau enggak nanti, dia suka mengalami hal tuh tiba-tiba kayak tiba-tiba jatuh gitu, tiba-tiba naik, tiba-tiba jatuh, kehidupannya seperti itu. Terus dengan kartu Four of Swords juga, kadang tuh entah mengapa ya, dia tuh orang suka nggak pedulian gitu loh. Kayak tutup mata sama apa nih ada di sekelilingnya. Kadang dia juga egonya tinggi sih orang kayak gini tuh. Kadang tinggi banget. Kadang dia tuh kayak, ya bodo amat deh, yang penting guanya aja perasaannya kayak gimana. Kadang bagus sih ketika kita tidak terlalu mendengarkan kata orang lain ya. Tapi kadang kalau sampai ekstrim banget, jadi egois dan jadi egonya tinggi banget gitu. Kadang tuh dia sampai suka melupakan ini ya, kesehatan dia hanya untuk ngejar mimpinya nih. Lagi-lagi mimpinya tuh gede banget sih, tinggi banget nih emang orang. Tinggi banget. Oke, kita sekarang ke fisik ya. Fisiknya dia nih, gengs. Ini kalian suka kan nih kalau baca-baca fisik kayak gini? Ya nggak sih? Ke fisiknya nih, gengs. Fisik orangnya ya. Kita ada tato. Oh, dia cukup mencolok juga ya. Mungkin dia memang punya tato di tubuhnya. Lalu kita punya hair bangs. Dia memang pakai poni atau rambutnya panjang ya. Mau dia cowok juga rambutnya panjang dikit poninya gitu. Terus kita ada small nose, hidungnya kecil. Rambutnya merah. Nah, makanya gue bilang nih, rambutnya kayak ngembang. Merah nih kayak matahari. Mungkin ukuran tubuhnya rada gemuk ya. Besar nih, bulat yang aku bilang tadi. Itu kan curled hair atau memang rambutnya diwarnain. Terus ada feminine. Ini spesifik sih, karena menurut aku kebanyakan dari mereka justru nggak feminin gitu. Justru fisiknya tuh harusnya kayak Aries banget ya, kayak Mars, di bawahnya Mars itu terang, warna kulitnya tuh kecoklatan. Ini spesifik sih, nggak banyak yang feminin. Senyumnya manis, dia punya langsung pipi. Lalu kan si rambut merah tuh jelas banget, banyak banget yang rambutnya merah kecoklatan gitu, nggak hitam. Sama yang terakhir kita ada bald. Dia botak atau rambutnya pendek. Nah sekarang kita mau lihat kira-kira kapan nih. Nah aku mau ngasih tahu kalau memang bacain kapan atau time itu paling susah diprediksi. Jadi bisa banget nggak kebaca. Tapi yang bisa aku lakukan di sini adalah ngasih tahu waktu-waktu signifikan yang memang penting dan menggiring kamu untuk bertemu sama dia gitu loh. Ya. Kita punya New Moon in Capricorn, kemungkinan di Desember atau Januari, atau di 12 bulan atau 12 minggu lagi, 12 hari.
Terus juga ada New Start is Coming. Ini kayak bentar lagi sih kalian. Terus sama Adjustment are Required. Jadi butuh penyesuaian juga sama dia ya. Begitu deh. Kalau kalian suka tipe-tipe bacaan seperti ini, please komen di bawah. Dan kalau suka, please like, comment, subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Terus juga kalau yang mau personal reading, bisa langsung DM Instagram aku @dextratarot. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku untuk tahu selanjutnya aku live-nya kapan ya. Setiap hari Kamis sama setiap Minggu di jam 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye. Pile 2. Aduh. Halo kalian yang milih Selenite. Aku belum singkirin ini. Aku taruh di sini ya. Jadi aku mau bacain siapa atau dia yang akan datang ke kehidupan kamu sebentar lagi. Bahkan memang udah datang, bisa aja ya. Jadi sifat video ini adalah timeless, tidak terikat waktu. Jadi kapanpun kalian merasa terpanggil untuk nonton video ini, memang sudah saatnya kalian nonton video ini. Oke? Ini aku udah kocok di belakang kamera. Dan setelah ini aku akan baca, ini kan karakter ya. Setelah ini aku akan bacain mengenai ciri fisiknya dan kira-kira kapan sih kalian bakal ketemu gitu. Aku nggak bosan. Kalian dapat 2. Oke. Aku nggak bosan-bosannya ngingetin kalau video ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Buang yang ambil yang cocok dan buang yang tidak. Dan ya udah, kalau memang mau personal reading, kalian bisa langsung DM aku di Instagram @dextratarot dan tanya-tanya aja apa-apa gitu yang bisa dibantu. Oke, kita mulai aja langsung. Di sini ada hostilities, ada journey, ada metamorphosis, ada community, dan ada taking risk. Ini aku geser ke sini biar muat semua ya. Secara angka, astaga, bless me. Ada hostilities, ada journey, metamorphosis, community, sama taking risk. Secara angka kita ada angka 26 atau 8, 2, 25, 7, dan 8. Ini ngurut ya. 8 2 kali nih. Oke, orangnya nih lucu ya. Dia, Tuhanku, gila, buat video ini banyak banget hambatannya. Oke. Tadi aku lagi ngerekam panjang-panjang, ternyata memoriku habis. Sialan. Tadi aku kepotong sampai aku bilang nih orang lucu. Karena di satu sisi dengan kartu hostilities ini, artinya orangnya tuh rapuh gitu loh. Orangnya rapuh, orangnya nggak percayaan. Orangnya tuh kayak waspadaan gitu ya, skeptis dia tuh kalau ada orang deketin dia. Dia nggak akan segampang itu percaya sama orang. Dan kayak itu hanya bisa dibuktikan dengan waktu gitu. Sebelum dia ngerasa, nih orang bener gitu. Tapi di satu sisi, kartu yang terakhir ada taking risk. Jadi dia juga suka ngambil resiko gitu loh. Jadi kadang tuh bisa dibilang orangnya tuh gak stabil ya. Kayak double standar gitu loh. Kadang dia takutan, tapi untuk hal-hal tertentu dia kayak, ngegas banget gitu. Dengan kartu journey ini aku bisa bilang ini memperkuat yang aku bilang tadi ya. Dia suka kebingungan antara beberapa hal. Tapi di satu sisi juga memang itu membuat dia jadi kayak nggak punya fokus ya. Sama aja kayak kerjaan dia tuh kayak nggak punya fokus. Tapi di satu sisi dia juga kayak jack of all trades, yang artinya dia tuh bisa macam-macam tapi di level permukaan aja. Nggak expert gitu loh, nggak ahli gitu. Tapi itu membuat dia berbeda daripada yang lain karena dia bisa macam-macam gitu kan. Jadi memang kita juga kadang butuh orang kayak gitu ya di kondisi-kondisi tertentu. Dan juga dengan kartu journey ini dia suka jalan-jalan sih, dia suka banget melakukan perjalanan. Nggak cuma fisik tapi juga secara spiritual ya. Dia suka banget tuh jalan ke tempat-tempat yang sepi untuk healing gitu. Iya, dia termasuk orang yang ini sih, ketika kamu ketemu sama dia mungkin akan bahas bahasan lu udah kemana aja gitu, travelingnya kemana aja. Dan dia dengan sangat bangga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman unik selama dia melakukan perjalanan. Karena hal ini juga lah yang membuat dia itu banyak ini loh. Ketika kamu ketemu sama dia tuh kayak baru belajar, baru saja melakukan atau mengalami perubahan, metamorfosis ini menjadi diri yang lebih baik ya pastinya. Jadi memang waktu ketemu sama dia tuh memang dia baru saja mengalami hal-hal yang membuat dia jadi tumbuh berkembang gini, atau memang lagi mengalami itu gitu loh. Ngerti gak sih maksudku? Kadang tuh aku suka pakai bahasa-bahasa filosofis ya. Jadi ketika ketemu sama dia tuh dia lagi kayak beda gitu loh daripada sebelum-sebelumnya. Entah kamu udah kenal sama dia atau belum ya. Tapi menurut teman-temannya dia sekarang dia udah jauh lebih dewasa, jauh lebih baik gitu. Terus di sini juga ada community. Jadi ini mirip-mirip sama pal yang pertama. Kemungkinan dia berasal dari
mungkin latar belakang yang sama, agama yang sama atau orang yang sama, cuman dengan kartu community ini aku lebih ngerasa kalau dia itu mungkin punya satu interest yang sama, satu jurusan yang sama, atau ya memang satu minat yang sama gitu loh. Lebih ke tempat sih, mungkin satu tempat bahkan ya. Satu wilayah gitu loh, nggak jauh-jauh banget. Oh, di sini metamorfosis, aku juga bisa lihat kalau kita lihat kan ini ya, kayak lagi ngaca. Nah, ketika kamu ketemu sama dia, kamu ngerasa gila, ini kembaran gue banget sih. Karena kayak mirroring gitu loh, kalian mirip banget, bener-bener mirip banget satu sama lain. Yang membuat kamu juga ngerasa kayak klik banget sama dia. Tadi aku udah sebutin belum sih secara angka, ada angka 8 muncul 2 kali, angka 2 dan angka 7 gitu. Sekarang kita ke ini ya, pengen tahu nih dia. Taurus, oke. Banyak dari mereka yang Taurus, ada Moon dan 11 House. Oh, kalau kartu 11 House nih ya, dia punya desire atau keinginan yang banyak sih mengenai hidup tuh. Dia cukup duniawi juga ya, karena memang keinginan dia mengenai dunia ini tuh banyak. Apa sih, nafsunya gede gitu. Nafsu sama hal dunia itu besar. Termasuk sama kekayaan juga besar dia. Ini juga bisa bilang kalau dia nanti makin tua ya, makin ke belakang. Tapi memang kelihatan dari muda sih, dia tuh udah kelihatan lebih beruntung daripada anak-anak lainnya gitu loh. Karena memang dia itu, terutama dia dapat kekayaan dari ibunya sih. Bisa dibilang dia mapan keluarganya. Dengan kartu Moon ini yang melambangkan ibu ya. Jadi bisa dibilang dia itu dapat kekayaan atau rezekinya atau keberuntungan itu banyakkan dari ibu. Dan dengan kartu Moon ada di 11 house, bisa dibilang, kok kartu sih? Dengan posisi Moon di 11 house ya bisa dibilang kalau pikiran dia itu memang gak jauh-jauh dari gain atau wealth. Kayak apa sih, apa bagusnya buat gue? Apa ini, apa yang gue dapat dari kerjasama ini misalnya gitu loh. Otaknya bisnis, entrepreneur. Dan dengan Taurus itu juga ngomongin tentang wealth ya. Lambang Taurus itu juga tuh si banteng itu. Jadi bisa dibilang dia mapan sih ini. Bisa dibilang dia cukup mapan lah, kaya lah dia ini ya. Oke, kita ke kartu selanjutnya. Ya, hilang. Mana? Nih. Kita ada very soon. Oh, kamu bisa ketemu sama dia nih. Lebih cepat daripada kamu duga. Tapi bisa dibilang juga ketika dia datang ke kehidupan kamu, dia cukup buru-buru sih. Bahkan kamu yang lebih gak siap daripada dia gitu ya. Mungkin karena level dia lebih tinggi daripada kamu, dari segi kesiapan dan lain-lain. Dan jangan pernah meragukan dia ketika dia datang dan milih kamu sih. Karena dia udah yakin banget, kamulah pilihannya gitu. By the way, ini kartunya kurang satu, aku harus ngambil lagi. Untuk pile 3 ya, one more card. Dapat, Two of Cups, nice. Ini memang aku bilang kan dia yang datang ke kehidupan kamu kan. Tapi memang secara khusus nih untuk dia yang secara romantis datang ya. Cuman bukan berarti langsung jadi jodoh nih, jodoh dalam arti jodoh nikah. Bisa aja memang dia datangnya sifatnya sementara. Sementara itu maksudnya mungkin untuk pacaran doang nih, next relationship nih. Tapi belum tentu juga bakal sampai jadi dan serius nikah gitu ya. Aku cuman baca nih kira-kira orang yang menarik cara romantis yang akan datang ke kehidupan kamu, gini ciri-cirinya. Kemudian ada anxiety. Nah ini kan sesuai kan aku bilang tadi, orang itu curigaan, gampang stres juga nih orang. Kadang tuh gara-gara pikiran dia yang berlebihan, itu tuh bikin mata dia tuh jadi juling gitu. Kesana kemari gak fokus, tangan dia juga kayak gak bisa bergerak gitu. Padahal kalau diperhatikan kuncinya ada. Jawabannya tuh ada di depan mata, cuma dia suka kalut gitu loh. Suka kayak bingung sendiri, akhirnya stres sendiri. Dari sini ada abundance. Nah kan aku bilang juga apa, orang kaya ini. I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Keinginannya mengenai dunia, mengenai kekayaan tuh gede banget gitu loh. Dan memang dia terlahir dengan otak seperti itu dan memang dengan berkat yang seperti itu. Jadi beruntung juga buat kamu lah, kamu dapat yang maknyus nih, jangan dilewatin ya. Terus tadi aku bilang juga ada Two of Cups, jadi ini kemungkinan kau bakal jadian sama dia. Kalian bener-bener yang aku bilang tadi nih, kartu metamorfosis kayak tadi kan. Kalian tuh bener-bener kayak ngaca gitu loh, walaupun mungkin kalian secara kulit fisik tuh beda, cuman kayak bener-bener ngaca karena sifat kalian tuh bener-bener sama. Dan kalian bisa saling mengerti gitu. Bisa saling kayak menyelesaikan kalimat satu sama lain dan bikin kayak, wow, apakah kau bisa membaca pikiran saya? Dia memikir kayak gitu. Ini bisa pacaran sih kalian nih, bisa jadi. Kemudian ada Seven of Cups dan Five of Coins. Dia itu takut banget kekurangan uang. Takut banget. Jadi dia sebisa mungkin itu ngatur keuangannya. Punya bisnis yang banyak, lihat untuk Seven of Cups. Punya bisnis yang banyak
supaya kalau satunya nggak berhasil bisa ditutupi sama yang lain gitu. Jadi ketika ribet banget gue ngomong. Ketika kamu ketemu sama dia tuh usahanya banyak gitu loh, kayak aktif banget gitu. Dan semuanya pada jalan, karena memang impian dia juga gede ya. Dan itu dia juga didukung sama keluarga yang memang bisa dukung dia gitu. Kadang kamu kalau denger cerita dia tuh kayak, nih orang kayaknya halu dah. Tapi beneran. Emang dia gitu orangnya. Malah kamu yang beruntung ketemu sama dia. Dan beruntung lagi dia mau sama kamu. Enggak ya, bercanda ya. Di Five of Coins ini, dia takut banget miskin. Dan kadang tuh dia suka gak bisa bersyukur gitu loh. Jadi inilah gunanya kamu untuk ngingetin selalu bersyukur gitu loh. Kadang dia suka lupa, at least ada 5 koin loh daripada 0. Makasih kek, gue aja susah makan, semacam gitulah. Dia kurang dibukain aja sih matanya sih. Dia karena kebiasaan mungkin hidup enak dan gampang dipenuhi ya keinginan-keinginannya. Jadinya gitu. Jadinya kalau nggak sesuai target yang tinggi itu dia suka kayak aduh mati deh gue ini besok nggak makan deh, semacam itu. Sekarang kita ke fisik ya. Ini juicy banget sih, kan suka banget kalau kita udah ke ciri fisik. Ciri-ciri orang yang hadir di kehidupan kamu feminin, dia nama juga orang kaya ya, dia halus ya badannya, nggak biasa di sawah gitu. Kulitnya juga kayak putih, fitur tubuhnya juga halus gitu ya. Skincarean juga terat banget ya. Taurus kan juga di bawah Venus kan, wajar. Dia suka merawat diri, biar cowok atau cewek dia suka merawat diri. Baby face, mukanya muda atau memang dia lebih muda pada kamu, tapi sesimpel karena dia terawat dengan baik, mukanya itu lebih muda daripada umurnya. Dia suka hal-hal yang sifatnya mewah ya. Iya kan, light skin, kulitnya pucat, putih, terang lah ya. Kemudian ada red hair, rambutnya mungkin merah atau memang dicat merah. Woman, ini sesuai nih. Bukan berarti dia, kalau kalian perempuan bukan berarti jodoh kamu perempuan ya, atau orang yang akan datang ini perempuan, tapi memang dia ini feminin itu tadi. Dia tuh selalu punya pelayan gitu loh. Ada orang lain yang bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya rough atau kasar buat dia. Gitu loh. Lalu kita ada sporty, dia juga memperhatikan sekali sama bentuk tubuhnya ya, olahraga banget dia tuh. Tapi nggak yang sampai berotot gitu, nggak. Matanya bulat. Kemudian rambutnya pendek, sebahu, ya, atau kalau kalian cowok ya rambutnya segini nih, atau kalian cewek ya rambutnya juga bisa dibilang sepanjang itu juga gitu. Makanya rada feminin kan. Cakep sih nih opa-opa kali ya. Lalu long nails, kukunya aja terawat. Dan white hair. Nah makanya aku bilang tadi kan, mungkin bisa lebih tua, tapi walaupun lebih tua, dia mukanya tuh lebih muda daripada umurnya gitu. Nah sekarang kita masuk ke kapannya ya, kira-kira kalian akan ketemu sama mereka. Kapan nih? Kalau dari kartu ini sih segera nih. Oh by the way, dia tadi kan white hair ya, short hair nih. Dia orangnya punya energi yang bagus ini. Kalau kamu deket-deket sama dia, walaupun kayaknya awalnya wow. Tapi dia orangnya sangat-sangat jujur sih. Nggak macam-macam dia tuh. Bisa ngelepasin apa ya, kamu kalau deket-deket sama dia tuh energi kamu ikutan baik gitu loh. Di sini ada believe in the impossible. Nah, kayaknya ini dari awal kamu cukup nggak yakin karena dia orang kaya ya, atau memang berasal dari kasta yang berbeda gitu, atau level yang berbeda. Tapi percaya aja sih, ya nggak mungkin tuh menjadi mungkin. Nah kan, Taurus kenceng banget nih, prosperity lies ahead. Wah ini udah jodoh, ini jodoh kamu nih, sumpah deh hidup kamu enak. Buat kalian yang memang beneran terjadi ya, nanti tolong komen di bawah kalau beneran kamu ketemu orang yang kayak gini, yang berasal dari high class. Ini dia, gila, kamu berhubungan sama dia tuh kena cipratan berkahnya gitu loh. Cipratan kayaknya tuh kena juga gitu loh. Anjir lah, bagi-bagi. Dominion Taurus itu ada di April, Mei, Juni, mungkin tahun depan ya. Atau pokoknya April, Mei, Juni itu signifikan lah, penting buat kalian. Lalu ada yang terakhir, your commitment is being tested. Lucunya ya, dari pile 1, 2, 3, aku ngeluarin 3 kartu, tapi cuma 1 kartu yang menunjukkan timing. Nah, kartu ini dibilang komitmen kamu tuh lagi dites. Wah, maksudnya apa nih? Artinya, kalau memang kamu punya standar-standar atau sedang memanifestasikan orang-orang seperti ini, lanjutin doanya, lanjutin puasanya. Beneran ketemu sebentar lagi. Mei, Juni, April, Mei, Juni, Juli, mungkin nanti ya, segera sekarang ini, atau tahun depan, atau kapanpun ketika kamu nonton ini, sekitar 4 sampai 6, 7 bulan lagi, 4, 7 minggu lagi, atau bahkan paling cepat 4, 7 hari lagi. Gitu deh, sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe, dan kasih tahu kalau memang kalian suka video-video seperti ini.
Kemudian kalau kamu mau personal reading bisa langsung DM dan follow Instagram aku @dextratarot, dan jangan lupa juga follow TikTok aku @dextratarot juga, karena aku suka bikin live ya setiap hari Minggu sama Kamis jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye bye. Stay safe.